biar kita clear. Berhubung kan teman-teman sebentar lagi akan menghadapi ujian gitu. Nah, jadi kakak nggak akan ini ya, kalau kan pertemuan kita tinggal beberapa pertemuan lagi ya, kurang lebih itu ada 8 pertemuan lah, ada 8 pertemuan lagi ya, atau 6 pertemuan lagi gitu deh. Nah, jadi jangan sampai nanti kalian selesai dari kelas ini, oh ada hal yang masih di miss tuh. Nah, jadi kita clearkan. Oke teman-teman, langsung aja ya kita mulai untuk materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini tuh bisa teman-teman lihat seperti yang ada di layar. Sekarang ini by the way udah kelihatan kan ya? Udah ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini kakak akan membahas PDF-nya di mana Kak? Di Google Drive biasa ya. Nah, untuk materi hari ini kakak akan membahas beberapa soal PBM ya, atau pemahaman membaca dan menulis seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini nanti kita akan bahas kurang lebih ada 7 soal nih ya. Yap, ada 7 soal di sini dan nanti akan kakak kasih catatan penting nih buat teman-teman ya untuk persiapan ujian. Nah, ini kenapa nih kakak coret tanggalnya? Ini bukan kesalahan tanggal sih sebenarnya, materi ini udah kakak persiapin di minggu kemarin ya. Oh, ternyata kita tuh udah langsung libur gitu. Kakak juga baru tahu kalau kita langsung libur kemarin gitu. Nah, sehingga ya materi ini akan kita bahas di hari ini gitu. Oke. Oke deh. Nah, teman-teman, seperti biasa, ya, namanya juga bahasa, materi bahasa, kita langsung disuguhi dengan yang namanya teks bacaan ya teman-teman. Nah di sini ada teks bacaan pertama yang dikasih ya. Untuk satu teks bacaan ini ada 4 soal turunannya. Nah langsung aja ya teman-teman kita ke soal pertama. Abaikan dulu teks bacaannya ya. Jangan fokus ke teks bacaan dulu, ingat. Tetapi fokus teman-teman, arah fokus teman-teman adalah ke soalnya. Nah, di waktu-waktu sekarang ini, teman-teman yang kurang lebih 2 minggu lagi ya, teman-teman masuk ke minggu-minggu ujian nanti. Nah, jadi teman-teman ketika menjawab soal, teman-teman nggak hanya sekedar mengulang materi yang sudah dipelajari atau konsep yang sudah dipelajari gitu. Nah, di sini fase-fase sekarang ini teman-teman juga harus mulai tenang ya. Jadi harus dengan mood yang oke, tenang dan santai gitu dalam menjawab soal. Konsep dan taktis-taktis dalam mengerjakan soal juga harus sudah mulai teman-teman terapkan gitu ya, sehingga teman-teman nggak buang-buang waktu ketika menjawab satu soal gitu. Nah, untuk soal yang pertama ini ya, kita fokus ke soal number 1 dulu. Yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah, lagi-lagi kita disuruh menganalisis si teks bacaan ya. Nah, jadi teman-teman silahkan dijawab terlebih dahulu. Kira-kira antara opsi A hingga E itu yang mana sih informasi yang tidak sesuai dengan isi teks bacaan? Nah, teman-teman fokus ke opsinya dulu ya, fokus aja ke opsinya. Jadi teman-teman caranya adalah mengambil kata kunci setiap di opsinya, lalu nanti teman-teman cek di teks bacaan gitu. Oke, silahkan. Yang mana kira-kira? Ayo, yang mana tuh? Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan deh teman-teman analisis dulu ya. Kakak kasih waktu 1 menit. 1 menit pertama untuk soal pertama. Nah, caranya teman-teman, jangan lupa metode scanning kita. Nah, gimana Kavi kalau metode scanning? Caranya teman-teman lihat dulu pernyataan yang ada di opsi jawaban. Misalnya yang A gitu kan. Nah, misalnya yang A,
mesin dialis digunakan ketika ginjal menjadi reseptor gitu. Mesin dialis digunakan ketika ginjal menjadi reseptor. Nah, teman-teman ambil aja salah satu kata kunci yang mudah untuk teman-teman cari. Misalnya di sini kita ambil mesin dialis misalnya. Nah, tinggal teman-teman balik ke teks bacaan dan lihat yang mana kalimat yang mengandung kata mesin dialis. Nah, ketika teman-teman melihat kalimat dengan adanya kata mesin dialis, nah teman-teman langsung baca kalimat tersebut dan analisis. Nah, apakah yang disampaikan di informasi teks bacaan itu sesuai dengan informasi yang disampaikan di soal atau di opsi nomor A gitu. Oke, Rafid E, Kak. Oke, kata Rafid E yang lain. Yang lain cemana? Misi Kak, Ya, ini soalnya dilihat di Google Drive ya Kak? iya benar-benar di Google Drive. Oke sebentar. Ya di Google Drive, buka aja yang tanggal 26 April. Oke, oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Ketemu tak? Oke, ini mayoritasnya E ya, tapi ada juga yang B. Oh nggak ada Kak? Yang lain ketemu nggak di drive kakak? Nah, jadi buka di drive kakak, lalu buka di soal. Nah, lihat di yang tanggal 26 April, PBM. PBM, Live Class Taman Siswa 26 April 2023. Ketemu? Sebentar. Iya, bisa lihat nih yang terakhir diubah. Ya. Oke. Ada ya, teman-teman ada ya, teman-teman yang lain ada. Coba dilihat aja tuh yang terakhir kakak ubah. Nah, langsung aja ya teman-teman kita balik ke soal kita nih yang sedang kita bahas. Soal yang pertama. Ya, kita analisis dulu teman-teman yang nomor A. Mesin dialis digunakan ketika ginjal menjadi reseptor. Nah, tugas kita adalah teman-teman cari nih si kalimat atau informasi di opsi A ini apakah ada atau sesuai dengan informasi yang ada di teks bacaan. Kita ambil kata kunci yang tadi tuh, mesin dialis ya. Nah, kita lihat di mana nih yang ada kata-kata mesin dialisnya gitu. Kita analisis kalimat-kalimat yang di paragraf 1 dulu. Nah, dari metode scanning yang kita terapi nih, teman-teman bisa kita lihat ya. Kalau mesin dialis itu ada di kalimat mana nih? Ayo, ada di kalimat mana? Adakah yang ketemu? Mesin dialis di kalimat mana? Atau reseptor boleh juga. Ketemu di kalimat mana? Ayo, ada? Kalimat 8 bukan, Kak? Nah, kalimat 8, kita lihat kalimat 8, ginjal diketahui memiliki banyak protein ACE2 yang menjadi reseptor. Nah, apakah informasi yang di kalimat 1 yang opsi A itu sama dengan kalimat 8? Kita tinggal lihat, mesin dialis digunakan ketika ginjal menjadi reseptor. Nah, ginjal diketahui memiliki banyak protein ACE2 yang menjadi reseptor. Nah, ini sesuai ya teman-teman dengan informasi yang ada di kalimat 8. Nah, juga sama nih. Terus kita lihat kalimat ketiganya. Ada yang bilang kalimat ketiga juga. Selain itu, pasien COVID-19 membutuhkan mesin dialis untuk cuci darah yang banyak tidak diketahui masyarakat luas. Nah, benar ya teman-teman, kalau mesin dialis itu digunakan ketika
ginjal itu nggak berfungsi lagi teman-teman. Nah, sehingga dia itu berperan menjadi reseptor atau pengganti si ginjal gitu ya. Nah, sehingga informasi dari kalimat A ini atau pernyataan ini A ini ada di dalam teks bacaan yang seperti kita lihat tadi ya, teman-teman, ada di kalimat 8 juga ada, kalimat ketiga juga ada gitu ya, terwakilkan jadi informasi yang ada di opsi A ini gitu. Nah, lalu di kalimat 6 juga ada juga nih, mesin dialis digunakan beragam untuk mendukung perawatan pasien terus bertambahnya. Nah, yang dimaksud mesin dialis ini yaitu untuk menggantikan si fungsi ginjal tadi sebagai reseptor nih, teman-teman. Nah, oleh karena itu yang A bukan jawabannya gitu ya. Nah, gitu deh. Jadi yang A bukan jawaban kita karena dia itu sesuai dengan informasi yang disampaikan di dalam teks bacaan. Nah, lalu yang B, teman-teman. Yang B, studi menjelaskan gagal ginjal yang menyebabkan pasien COVID-19 meninggal. Nah, ini kira-kira teman-teman sesuai atau enggak nih dengan informasi yang ada di teks bacaan? Kalau sesuai, kira-kira di kalimat mana nih, teman-teman? Ataupun enggak sesuai? Silakan. Ayo, kalimat mana kira-kira? Kalimat 4 katanya sesuai 9, 4. Kalimat 4 Kak. Oke, kita lihat ya ke kalimat 4. Nah, di dalam kalimat 4 bilang, karena pasien jika tidak meninggal karena kerusakan di paru-paru, mereka meninggal karena gagal ginjal. Yes, benar banget ya. Ini teman-teman cukup terwakilkan. Karena kenapa? Karena teks bacaan ini merupakan ya, merujuk kepada hasil suatu penelitian atau studi yang dilakukan gitu. Makanya informasi-informasi ini itu bisa hadir gitu ya. Alias nah dari kata lain kalau teks ini merupakan teks laporan gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga yang B ini juga tidak tepat ya. Kenapa Kak? Ya karena informasinya sesuai dengan informasi yang ada di teks bacaan gitu. Nah, lalu yang C, mesin dialis banyak tidak diketahui masyarakat sebagai ventilator. Nah, ini kira-kira teman-teman benar atau salah? Kalau benar, kira-kira di kalimat mana? Ayo. Kalimat 3. Yang C ya, Kak. Apanya yang C? Kalimat 3. Oke. Baik, kita lihat kalimat 3. Nah, kalimat 3. Mesin dialis banyak tidak diketahui masyarakat sebagai ventilator. Nah, kita lihat ke kalimat 3. Selain itu, pasien COVID-19 juga membutuhkan mesin dialis untuk cuci darah yang banyak diketahui masyarakat luas. Nah, benar sebagai ventilator. Nah, kita lihat ya, kata kunci tadi itu ada kata-kata ventilatornya. Nah, kita ketemu di kalimat 1 nih, ya kan teman-teman? Nah, kita baca nih informasi yang ada di kalimat 1. Alat bantu pernapasan, ventilator, selalu menghantui pasien COVID-19. Sudah luas diketahui virus corona 2019 bisa memicu badai sitokin penyebab peradangan parah di paru-paru hingga si empunya organ sesak nafas dan bahkan meninggal gitu. Nah, selain itu pasien COVID-19 juga membutuhkan mesin dialis untuk cuci darah yang banyak tidak diketahui masyarakat luas. Nah, teman-teman di informasi kalimat 3 ya, dan tadi juga di kalimat 1 kata kuncinya ventilator, di mana kalimat 3 itu merujuk ke si ventilator ini gitu kan. Nah, sehingga teman-teman untuk opsi yang C juga tidak tepat. Karena kenapa? Karena informasi ini itu ada di kalimat di dalam teks bacaan. Nah, sehingga ini bukan jawabannya yang C gitu. Nah, lalu yang D, peradangan paru-paru menyebabkan meninggal. Apakah benar? Ayo, benar nggak? Kalau benar ada di kalimat mana nih, teman-teman? Ada di kalimat mana? Oke, dari Kalimat 2, Kak. Oke, kalimat 2. Nah, kita cek ya di kalimat 2. Tadi juga ada yang bilang di kalimat 4. Nah, kita cek semuanya. Kalimat 2, sudah luas diketahui virus corona 2019 bisa memicu badai sitokin penyebab peradangan parah di paru-paru hingga si
empunya, yang punya organ ya, maksudnya si yang punya organ, sesak nafas dan bahkan meninggal. Yes, tepat sekali ya teman-teman, bahkan meninggal karena adanya peradangan pada paru-parunya teman-teman gitu. Dan di kalimat 4 juga ditegaskan kembali, karena pasien jika tidak meninggal karena kerusakan di paru-paru, mereka akan meninggal karena gagal ginjal. Nah, jadi disebutkan juga kalau pasien itu juga ini ya teman-teman, yang tadi dibilang kerusakan karena paru-paru, ditegaskan kalau pasien ini meninggal karena paru-paru, selain meninggal karena paru-paru juga bisa meninggal karena gagal ginjal. Nah, di sini juga disampaikan tuh si penyebab meninggalnya juga akibat si paru-paru. Nah, sehingga informasi ini juga sesuai dengan teks bacaan, sehingga jawabannya juga tidak tepat. Nah, jawaban yang tepat berarti sisa jawaban kita adalah teman-teman yang E. Yang E, mayoritas pengidap COVID-19 mengeluarkan urin berdarah. Kata kuncinya apa teman-teman? Mayoritas. Apakah iya mayoritas? Nah, kita lihat ke teks bacaan teman-teman ya. Nah, di sini langsung ya kita ketemu nih di kalimat terakhir, pada 44% pasien yang sama ditemukan urin berdarah. Kita baca juga nih kalimat sebelumnya karena masih berkaitan ya kalimat 11 dengan kalimat 10. Studi yang sama juga titik-titik kandungan protein ada pada urin 59% dari hampir 200 pasien di Provinsi Hubei dan Sichuan. Pada 44% pasien yang sama ditemukan urin berdarah. Nah, teman-teman di sini dibilang 44% ya mengeluarkan atau ditemukan urin berdarah. Nah, kalau 44% teman-teman nggak bisa kita katakan mayoritas. Karena kenapa? Karena dia itu di bawah setengah ya kan teman-teman, di bawah 50%. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan kalau pengidap COVID-19 itu mengeluarkan urin berdarah, nggak bisa kita katakan mayoritas gitu. Nah, sehingga teman-teman informasi atau pernyataan di opsi jawaban E itu tidak sesuai dengan informasi yang ada di teks bacaan. Nah, sehingga benar nih jawaban teman-teman adalah yang E. Begitu deh, gitu ya analisisnya. Nah, teman-teman, catatan dari kakak juga, misalnya nih teman-teman udah ketemu nih dari hasil analisis, misalnya teman-teman analisis bagian atau opsi yang A dulu. Langsung nih ketemu kalau opsi yang A itu tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan di teks bacaan. Jadi langsung aja ya, pilih opsi yang A tanpa perlu teman-teman analisis atau make sure jawaban yang lainnya gitu ya. Kalau udah yakin, udah ketemu dan hal tersebut memang benar-benar bertentangan atau tidak sesuai, langsung aja dipilih gitu. Nah gitu, sekarang kita udah harus mampu ya mengatur strategi dan taktik tersendiri gitu teman-teman. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 1, silahkan. Yes, benar Risma, 44% doang. Oke ya. Nah, kalau sudah oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, kata sambung yang tepat melengkapi kalimat 11 adalah, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Di sini kata kuncinya apa? Kata sambung. Kata sambung alias atau AKA adalah konjungsi gitu ya. Nah, konjungsi kira-kira teman-teman, balik lagi kalau teman-teman udah baca nih soalnya, langsung aja teman-teman lihat ke ininya dulu, ke kalimat 11-nya dulu. Oh iya, ketemu nih kalimat 11 ada di paragraf ketiga kalimat terakhir. Oh iya, bagian rumpangnya itu ada di awal kalimat. Nah, selanjutnya tugas teman-teman adalah melakukan analisis dengan tepat sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari. Silahkan teman-teman, jawabannya apa? Ini bisa lah ya, nggak sampai 1 menit. Beberapa detik kelar. Oke. Ada B, ada A. Kok jadi beragam ini? Ada C lagi. A. Oke. Oke, aku ganteng. Selain itu katanya. Oke. Konteks beda, Dek. Oke.
Oke, mayoritas A ya. Tadi juga ada beberapa yang B, ada yang C. Oke, teman-teman. Oke, langsung ya, kakak jelasin aja nih. Ini soal gampang banget kalau kalian sampai salah nih bagian konjungsi. Sayang banget gitu ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, dari kalimat 11 tadi, bagian rumpangnya di mana? Bagian rumpangnya ada di awal kalimat. Kalau di awal kalimat, konjungsi yang harus dipakai apa? Konjungsi antar kalimat. So, langkah kita yang pertama adalah meng-backlist atau mengeliminasi konjungsi-konjungsi intra kalimat, teman-teman. Gitu. Nah, B, sedangkan. Sedangkan ini konjungsi apa? Hayo, konjungsi apa saja? Intra. Oke, nah, adapun konjungsi apa? Oke, adapun konjungsi apa? Yes, adapun juga konjungsi intra ya, bukan antar. Nah, adapun gitu ya, kecuali adapun demikian. Nah, itu baru nanti masuknya ke antar. Sama kayak walaupun demikian. Nah, karena ini walaupun aja masuknya ke intra gitu. Kalau walaupun demikian nanti baru masuknya ke antar gitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut teman-teman udah bisa di luar kepala lah ya. Nah, lalu yang D, padahal ini intra atau antra? Oke, padahal intra kalimat, hati-hati ya, bukan antar. Padahal itu adalah intra. Mungkin kita terkecoh ya, atau sering melihat di artikel-artikel ataupun teks bacaan yang meletakkan padahal itu di awal kalimat. Nah, sebenarnya dia adalah konjungsi intra kalimat. Nah, ketika posisinya di awal kalimat berarti perannya di situ adalah dia sebagai keterangan di kalimat tersebut ya, di mana anak kalimat nantinya mendahului induk kalimat, jatuhnya seperti itu. Nah, udah teman-teman, karena yang tadi kita analisis adalah kita mencari si konjungsi antar kalimat, cuma satu nih antar kalimat, yaitu selain itu. Nah, sehingga B, C, D, E itu kita analisis tadi adalah intra kalimat semua, ya udah teman-teman, walaupun teman-teman nggak ngerti-ngerti banget nih, misalnya ya, kalimat yang disampaikan di teks bacaan, tapi dari hasil analisis cuma ketemu satu nih yang menjadi menjadi antar kalimat, ya udah jawabannya adalah yang E gitu doang teman-teman. Nah, ya udah coret aja berarti ya coret aja berarti yang A gitu kok E sih. Nah gitu. Udah yang A jawabannya gitu. Nah, misalnya kalau ada beberapa opsi jawaban yang antar nih teman-teman, ada opsi lain yang antar, tinggal teman-teman ya mau nggak mau teman-teman harus bisa memahami konteks kalimat dengan baik gitu. Jadi harus teman-teman baca juga nih kalimat 10 dan 11-nya agar tahu nih hubungan di antara kalimat ini apa. Nah, bisa kita lihat ya, kalimat 10, studi yang sama juga kandungan protein ada pada urin 59% dari hampir 200 pasien di Provinsi Hubei dan Sichuan. Pada 44% pasien yang sama ditemukan urin berdarah. Nah, dari informasi yang ada di kalimat 10 dan 11 bisa kita lihat ya teman-teman, informasi ini adalah informasi yang berbeda gitu ya. Nah, informasi yang berbeda. Oleh karena itu jawaban yang tepat sesuai dengan konteks kalimat juga jawabannya adalah yang A. Selain itu gitu. Bener nih tadi alasan siapa kalau nggak salah aku ganteng ya. Gitu, benar alasannya. Statementnya benar karena ini adalah informasi yang berbeda. Makanya kita pakai selain itu. Selain itu, pada 44% pasien yang sama ditemukan urin berdarah. Gitu, oke. Oke, kukira konjungsi perbandingan. Oke. Adapun digunakan untuk apakah? Pertentangankah apa perbandingan? Nah, kalau adapun itu perbandingan ya, bukan pertentangan. Kavi ujung-ujungnya ada kata itu biasanya antar kalimat ya. Yes, benar banget Arsy.
Itu salah satu ini ya, salah satu kata kunci juga ya buat teman-teman kasih tanda. Misalnya teman-teman lupa-lupa ingat nih sama konjungsi antar kalimat sama intra kalimat. Nah, kalau ketemu konjungsi yang pakai itu di ujung gitu ya. Nah, itu masuk ke antar kalimat gitu. Oke. Kak, boleh minta konjungsi intra sama antar gak? Boleh, ada di Google Drive Kakak, buka aja materi, dan buka file yang konjungsi. Pokoknya kalian berkutat aja tuh sama materi-materi yang udah kakak kasih tuh. Semuanya ada untuk persiapan kalian ujian. Kata sedangkan boleh diletakkan di awal kalimat nggak, Kak? Nah, sedangkan nggak boleh ya. Sedangkan itu konjungsi intra kalimat. Nah, jadi perlu dianalisis juga tuh. Kalau misalnya teman-teman ketemu nih di dalam artikel kan kayak suka beragam ya jenis tulisannya. Kalau teman-teman ketemu sedangkan di awal kalimat, nah teman-teman perlu analisis dengan baik. Apakah sedangkan itu menjadi bagian keterangan atau dia itu perlakukan sedangkan itu sebagai konjungsi di awal kalimat. Kalau dia pergunakan si sedangkan itu sebagai konjungsi di awal kalimat, itu salah. Gitu ya, teman-teman, itu salah besar. Tetapi kalau dia itu dipergunakan sebagai keterangan di sana di mana anak kalimat berperan sebagai anak kalimat yang mendahului induk kalimat, nah itu tidak masalah, teman-teman. Gitu. Oke, Google Drive-nya mana, Kak? Boleh tolong di-share nggak ya? Teman-teman yang lain tolong di-share ya. Beda tetapi sama sedangkan apa, Kak? Nah, tetapi dan sedangkan itu sama saja sebenarnya ya. Mau pakai tetapi, mau pakai sedangkan itu ya silahkan saja teman-teman karena maknanya sama ya. Sama-sama tujuannya sebagai pertentangan, konjungsi pertentangan. Jadi teman-teman kalau mau pakai tetapi boleh, sedangkan boleh. Jadi disesuaikan aja konteks kalimatnya itu yang enak itu apa sih makainya gitu. Kak, maaf, out of topic, bedanya penggunaan lalu dan kemudian itu gimana, Kak? Nah, ini sedikit ya, Kakak juga mau share. Kalau lalu dan kemudian, teman-teman itu adalah sama-sama konjungsi intrakalimat. Ya, ingat, mereka sama-sama konjungsi intrakalimat. Cuma sedikit yang membedakan, kalau lalu itu digunakan untuk konteks kalimat yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau konteks kalimat yang teman-teman ingin tulis itu berhubungan dengan waktu, nah itu pakainya lalu. Tetapi kalau konteks kalimatnya menunjukkan cara ataupun syarat ataupun langkah di luar waktu, nah teman-teman boleh pakai kemudian gitu. Itu aja perbedaan sedikit antara lalu sama kemudian gitu. Sebenarnya mereka kan kayak kakak bilang tadi sama-sama konjungsi intra kalimat yang menunjukkan hal selanjutnya gitu atau hal setelahnya gitu. Gitu deh. Kak, kalau konjungsi bahkan itu maksudnya konjungsi intra atau antar kalimat ya, intra kalimat, bahkan intra kalimat. Soalnya sering lihat di awal sama di dalam kalimat, Kak, pasti oh. Nah, kalau konjungsi bahkan itu intra kalimat. Sekali lagi ya, intra kalimat bukan konjungsi antar kalimat gitu. Dia itu letaknya di tengah kalimat dan sebelum serta setelahnya itu nggak perlu diberikan tanda koma gitu. Itu untuk konjungsi bahkan. Kak, kalau dan sama serta itu bedanya apa, Kak? Ini sering ya kita bahas dan sama serta. Dan sama serta itu sama-sama konjungsi penambahan, teman-teman. Sama-sama konjungsi penambahan yang kita letakkan di dalam kalimat atau intra kalimat. Nah, kalau dan itu biasanya itu informasi setelahnya itu nggak panjang gitu ya, pendek. Biasanya pada umumnya konteks kalimatnya seperti itu. Nah, kalau serta dia itu setelahnya itu biasanya panjang. Nah, selain itu si serta itu bisa kita letakkan di antara dan. Misalnya kayak gini, Kavi membeli pulpen, pensil, dan penggaris, serta buku. Nah, bisa kita pergunakan seperti itu, walaupun udah ada konjungsi dan. Nah, sementara kalau si dan itu nggak bisa, gitu ya. Gitu, teman-teman. Itu yang membedakan dan sama serta, gitu.
Kak Fi, jadi kalau kalimat tersebut mau dimasuki konjungsi intra kalimat, dia kedudukannya keterangan ya Kak? Yes, kedudukannya keterangan. Kalau dia nanti di awal kalimat, kalau dia posisinya di tengah kalimat, harus kita analisis kembali, Rodi. Apakah ini kalimat majemuk bertingkat atau bukan sih gitu ya? Nah, kalau dia kalimat majemuk kan nanti pola kalimatnya berbeda lagi gitu kan? Nah, jadi harus dilihat kembali gitu. Oke. Kak, kalau tahu konjungsi itu pakai koma sama enggaknya sama mau nanya itu sebelum atau sesudah konjungsi gimana ya, Kak? Nah, kalau konjungsi yang pakai koma atau setelahnya sebelumnya pakai koma atau setelahnya pakai koma, teman-teman silakan ya buka Google Drive Kakak. Ini mau nggak mau teman-teman memang harus ingat gitu. Memang harus ingat nggak ada kalau berbicara mengenai peletakan tanda koma di konjungsi ini nggak ada tip atau trik ya yang bisa diberikan karena memang harus teman-teman tahu gitu. Kayak tetapi oh iya setelahnya sebelumnya itu harus ada koma gitu. Nah, kalau konjungsi antar kalimat itu setelahnya memang wajib ada koma gitu. Kalau yang intra memang harus kita ingat dengan baik. Oke. Oke, thank you Dean. Udah dijelasin tuh sama Dean. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nanti kita sesi-sesi tanya lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kata yang paling tepat melengkapi kalimat 10 adalah. Oke, lagi-lagi kita disuguhi dengan soal kalimat rumpang ya teman-teman. Nah, kalimat rumpang yang ada di kalimat 10 itu letaknya di sini. Nah, teman-teman bisa silahkan teman-teman jawab dulu dan bisa dianalisis kira-kira kalimat 10 itu kurangnya apa sih gitu. Dan yang tepatnya apa sih yang diisi gitu. Silahkan. Silahkan dijawab dulu. Menemukan, itu menemukan. Oke, menemukan. Aku lapar. Boleh diambil nastarnya dulu. Kan lagi lebaran kan, banyak banget makanan nggak sih? Menemukan ciku, oke. Jangan lupa makanannya disiapin ya. 1,5 jam untuk hari ini. Nggak punya nastar. Yang bener Risma. Tolong Rodi kirimin nastar dong buat Risma. Menemukan karena ada hasil penelitiannya di kontes. Oke. Kata aku ganteng gitu. Ke rumah Kavi dapat THR berapa Kak? Tergantung usia mah kalau THR dari Kavi. Kalau kalian datang ke sini, usia kalian berapa? Jadi segitu yang dikasih. Tuh kan rugi banget kalian ke sini. Tuh, Ayasha kirim buat ini, kirim buat Risma. 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti jatuhnya angka 1 ya, berarti 1000. Nasa kalau beli kenapa nanasnya nggak ada ya? Oke teman-teman. Jadi mayoritas ya, nggak ada yang jawaban berbeza. Nah, kalau tak ada yang berbeza, kita blok aja nih yang A ya ke. Nah, hal-hal yang mudah kayak gini jangan teman-teman persulit ya. Soal-soal yang mudah kayak gini jangan dipersulit. Jangan terlalu berpikir too much gitu ya. Simpel-simpel aja nih teman-teman. Karena kalau kita berpikir terlalu luas, nantinya takutnya kelibet, jatuhnya salah gitu. Jadi kalau udah ketemu kalimat rumpang kayak gini, tinggal sesuai dengan konteks kalimat aja gitu. Nah, tadi si aku ganteng udah kasih tahu ya statementnya. Nah, benar banget seperti statement yang disampaikan oleh si aku ganteng tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, studi yang sama juga, bla bla bla, kandungan protein ada pada urin 59% dari hampir 200 pasien di Provinsi Hubei dan Sichuan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman,
kalau si kalimat ini itu nggak punya predikat ya kan, nggak punya predikat. Tadi sehabis si subjek langsung titik kan, nggak kita temukan predikat di sini. Nah, oleh karena itu teman-teman, berarti di sini itu harus adanya predikat. Langsung deh kita analisis ke teks bacaan nih, yang mana, kita analisis ke si pertanyaan atau opsi jawaban yang mana nih yang mengandung predikat. Oh, kebetulan banget nih teman-teman, dari opsi A hingga E itu semuanya adalah predikat atau kata kerja. Menemukan, meyakini, melihat, meneliti, menjelaskan, kan semuanya predikat. Nah, jadi teman-teman nggak ada opsi yang bisa kita eliminasi deh dari kalimat ketiga ini gitu ya, dari soal ketiga ini. Nah, nggak bisa kita eliminasi, sehingga teman-teman kita benar-benar harus analisis si kalimatnya. Jadi yang cocok di sini apa? Studi yang sama juga menemukan kandungan protein ada pada urin 59% dan bla 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 gitu ya. Nah, tepat teman-teman, jawaban teman-teman yaitu menemukan. Karena kenapa? Karena memang ada hal yang ditemukan dari suatu penelitian gitu ya, dari suatu studi ataupun penelitian pasti mereka itu menemukan suatu hal gitu kan. Nah, jadi yang tepat itu adalah menemukan. Nah, kalau meyakini di sini di dalam konteks kalimat ini juga bukan sesuatu hal yang diyakini oleh si peneliti gitu kan. Terus melihat juga ya pasti salah gitu kan. Lalu yang D, meneliti kurang tepat juga ya karena hasilnya sudah didapat gitu. Lalu yang E, menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan juga kurang tepat ya, karena konteks kalimat ini dia itu ingin menunjukkan hasil yang dia temukan gitu ya dari sebuah studi. Nah, sehingga benar banget jawabannya adalah yang A, menemukan. Nah, teman-teman kayak contoh soal nomor 3 ini ya, misalnya teman-teman mulai analisis dari yang A. Oh, langsung deh ketemu yang A, jawaban yang tepatnya. Ya udah, teman-teman langsung aja jawabannya A tanpa perlu dianalisis opsi yang lain gitu. Ya, biar menghemat waktu kita. Oke. Kayaknya nanti pas ujian pakai feeling, jangan pakai feeling dong. Kak, itu setelah menemukan nggak perlu bahwa ya, gimana tuh Kak strukturnya. Oke, kita lihat setelah menemukan. Nah, studi yang sama juga menemukan kandungan protein, nggak perlu bahwa di sini. Kenapa? Nanti kalau ada bahwa itu bisa merusak si konjungsi transitifnya nanti gitu ya. Karena kenapa? Karena di sini udah tepat kandungan protein itu berperan sebagai objeknya di sini. Oke. Jadi nggak perlu kita rusak lagi nih si kalimat. Jadi cukup menemukan aja gitu. Udah oke kalimatnya. Guys, berdasarkan pengalaman gue UTBK 2021-2022 kalau nggak belajar apa sih? Kalau nggak belajar full seminggu sebelum UTBK bisa masing-masingnya, soalnya pas tes apa katanya itulah ya, kakak udah tenggelam nih, pas tes bisa stres. Oke, curahan hati si aku ganteng gitu ya. Nah, bisa tuh teman-teman diterapin ya sarannya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita dikasih satu kalimat nih teman-teman. Kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat. Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah posisinya, silahkan teman-teman tentukan terlebih dahulu. Tentukan pilihanmu, silahkan. Oke, jadi kata kuncinya teman-teman ya, langsung fokus ke mayoritas D, tapi ada C juga, ada A juga. Oke, kita analisis nanti sekarang setelah kalian jawab pastinya. Oke, beragam banget ya, ada C, ada D, ada A. Bisa tidak kompak ini.
Oke, jadi caranya teman-teman adalah teman-teman harus tahu dulu nih informasi yang di kalimatnya. Kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat. Oke, berarti yang informasi ini mengenai nakes ya teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman analisis per opsinya gitu. Per opsinya coba teman-teman letakkan apakah sesuai dan nyambung nanti dengan informasi di kalimat sebelum atau setelahnya gitu. Nah, langsung aja ya kita bahas untuk yang opsi A dulu. Di antara kalimat 4 dan 5. Mana nih kalimat 4 dan 5? Oke, kalimat 4 dan 5 ternyata teman-teman itu letaknya di dua paragraf yang berbeda ya. Jadi kalau kayak gini gimana Kak Vi? Jadi kalau kayak gini itu teman-teman kalimat yang ini harus nyambung nih. Baik di setelah kalimat 4 maupun di setelah kalimat 5 karena ada dua kemungkinan ya teman-teman di antara kalimat 4 dan 5 gitu. Berarti bisa di sini. Nah, bisa di sini dan bisa di sini. Jadi harus nyambung keduanya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, karena pasien jika tidak meninggal karena kerusakan di paru-paru, mereka akan meninggal karena gagal ginjal. Kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat. Nah, ini kurang nyambung ya teman-teman. Kenapa? Karena ini tiba-tiba dia itu udah ngebahas kinerja nakes semakin berat. Padahal di sini sedang dibahas mengenai gagal ginjal yang dapat menyebabkan pasien COVID-19 meninggal gitu. Nah, sehingga tidak tepat kalau kalimat tersebut itu jadi kalimat penutup atau kalimat akhir dari paragraf 1 ini gitu ya. Nah, sehingga oke udah dapat nih kalimat 4 nggak tepat, ya udah kalimat 5 teman-teman nggak perlu analisis lagi gitu ya. Udah pasti ini salah gitu. Udah deh, jawaban yang A tidak tepat. Nah, lalu jawaban yang B di antara kalimat 2 dan 3. Nah, di antara kalimat 2 dan 3 kita lihat berarti ada di tengah-tengah ya, teman-teman. Kalau itu tengah-tengah ini, alat bantu pernapasan ventilator selalu menghantui pasien COVID-19. Kinerja nakes, ini kalimat 1 tadi ya. Oke, kita baca lagi. Sudah luas diketahui virus corona 2019 bisa memicu badai sitokin penyebab peradangan parah di paru-paru hingga si empunya organ sesak nafas dan bahkan meninggal. Gitu. Kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat. Balik ke kalimat ketiganya. Selain itu, pasien COVID-19 juga membutuhkan. Nah, ini nggak sesuai ya teman-teman. Karena kenapa? Kalimat 2 dan 3 itu udah hubungannya paralel. Mereka sedang membahas mengenai peradangan paru-paru pada pasien gitu ya, pada pasien COVID-19 hingga mereka itu harus cuci darah juga karena gagal ginjal juga di situ. Nah, sehingga teman-teman karena informasi di kalimat 4 ini tidak sesuai dengan informasi di kalimat 2 dan 3, jadi jawabannya juga bukan yang B ya, gitu. Oke, jawaban yang B kita backlist. Lalu sebelum kalimat 6. Nah, sebelum kalimat 6 ya, teman-teman. Sebelum kalimat 6 berarti di mana tuh? Ada di paragraf kedua, berarti setelah kalimat 5 gitu ya. Rumah sakit telah merawat ribuan pasien COVID-19. Kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat. Mesin dialis yang digunakan beragam untuk mendukung perawatan pasien terus bertambah. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, kurang paralel hubungannya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari konteks kalimat 5 itu, seharusnya itu si kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 itu semakin berat itu menjadi akibat sebabnya gitu ya, sebabnya gitu. Nah, si kalimat ini yang akibatnya gitu ya, akibatnya rumah sakit telah rumah sakit telah merawat ribuan pasien COVID. Oh, ini hubungannya kausal teman-teman, kausalitas, saling menyebabkan gitu ya, saling menyebabkan. Jadi kalimatnya kinerja nakes dalam menanggulangi pasien COVID-19 semakin berat karena rumah sakit telah merawat ribuan pasien COVID-19 gitu ya, saling menyebabkan lah gitu ya. Ya sih hubungannya sebab akibat gitu. Nah, sehingga yang C tidak tepat teman-teman. Oleh karena itu ya, tadi udah kejawab dong. Jadi yang benar apa? Yang D. Nah,
gitu. Jadi posisi yang tepat adalah di depan kalimat 5 atau pembuka paragraf kedua gitu ya. Nah, kalau penutup paragraf ketiga, kita lihat, nah ini udah pasti salah ya teman-teman, ini udah ngebahas masalah urin berdarah gitu, nggak nyambung dengan kalimat yang ingin ditambahkan. So, teman-teman, yes, jawaban yang paling tepat adalah yang C, D, gitu. Oke. Nah, udah. Oke. Ye. Maaf Kavi, yang A itu ikut paragraf 1 atau 2 ya. Nah, kalau yang A itu harus ikut keduanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di kayak case kayak gini di antara kalimat 4 dan 5. Nah, jadi dia itu kalimat tersebut harus mampu ya, teman-teman, harus sesuai dengan peletakannya di akhir paragraf 1 dan di awal paragraf 2 gitu ya. Jadi harus sesuai keduanya. Kalau salah satu nggak sesuai kayak kita tadi itu udah salah berarti ya. Udah salah, udah nggak sesuai tuh penempatannya di sana gitu. Oke. Ya, jawaban yang paling tepat itu yang D. Oke ya. Di depan kalimat 5 itu berarti sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, teman-teman masih sering kebalik ya, di depan atau sebelum. Sebenarnya ya, teman-teman, kalau dikatakan di depan, nah, misalnya nih, A. Kalau dikatakan di depan, berarti ini maksudnya adalah si sebelum A. Nah, di sini. Kalau dikatakan di belakang, berarti di sini. Gitu ya. Nah, gitu, jangan sampai kebalik. Kan ada tuh gelar depan sama gelar belakang. Kalau gelar depan itu berarti yang ini, kalau gelar belakang berarti yang ini gitu ya. Nah, jangan sampai kebalik. Kak, kenapa enggak yang C? Yang C kayak kakak bilang tadi. Karena kenapa? Apa tadi jawaban yang C? Sebelum kalimat 6. Nah, kalau sebelum kalimat 6 itu hubungannya nggak nyambung, teman-teman, dengan informasi setelahnya juga. Dan dengan kalimat sebelumnya juga nggak tepat posisinya gitu. Karena kenapa? Karena konteks kalimat yang disediakan pada pernyataan itu akan lebih cocok sebagai akibat dari kalimat 5 gitu. Oke. Itu deh, makanya jawabannya ya D yang paling tepat. Oke. Nah, teman-teman, lanjut ya ke teks kedua soal kelima. Nih, guys, bener banget nih, Alicia. Oke, langsung gercep banget sih. Aku padahal suruh jawab. Keren banget sih. Oke. Oke, silakan deh. Oke, ini kompak. Oke. Ya, kayaknya udah siap banget sih untuk ujian, nggak sih kalian? Ya ampun. Oke, kalian kedengaran suara petir nggak? Di rumah aku lagi petir. Dengar ya kan? Gede banget. Semoga kita nggak apa-apa ya. Aku sih di sini. Oke. Kirain suara kipas angin, ya ampun. Bukan hujan sih, kayaknya menghujan. Rizky bener-bener ya nggak apa-apa kok. Paling kesambar. Oke. Iya, kenapa ya tiap LC selalu hujan, heran aku. Kayaknya kalian itu penuh keberkahan deh. Oke, balik ya ke soal nomor 5. Kata menurun pada kalimat 2 harus diperbaiki menjadi. Oke, menurun. Oke, menurun di kalimat kedua. Berarti yang harus kita fokuskan adalah kalimat kedua. Memang nih benar-benar ya, bahasa Indonesia itu PR banget nih. Oke, kalimat kedua. Polisi menurun karena pabrik-pabrik ditutup dan mobil jarang keluar. Nah, dari sini aja udah bisa kita analisis, teman-teman. Kenapa
Kan di sini kata kerjanya adalah si transitif dong, di depannya tidak ada si objeknya gitu. Nah, sehingga ini tidak efektif ya teman-teman, sehingga kita butuhkan di sini adalah kata kerja intransitif. Nah, kata kerja intransitif yang tepat itu yang mana? Di sini kan ada meningkat ya, meningkat itu udah pasti salah. Karena kata kerja transitif gitu. Jadi pertimbangan kita adalah A, B, C, dan D gitu ya kan. Nah, lalu teman-teman di sini bisa kita lihat ya, menurun. Nah, kata menurun itu sepadan karena diminta untuk diperbaiki berarti yang bersinonim atau sepadan dengan si kata menurun ini pastinya ya agar sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, oleh karena itu teman-teman kata yang sepadan atau bersinonim dengan si kata menurun ini yaitu apa? Berkurang. Nah, benar banget. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah seperti jawaban teman-teman, yaitu yang C. Kan cakep gini kalau jawabannya serempak ya kan. Nah, yes, jawabannya benar ya, yang C. Begitu deh caranya, gitu. Nah, kalau teman-teman masih ragu nih, misalnya, ya udah, kalau disuruh ganti atau disuruh perbaiki, teman-teman coba aja, ya. Teman-teman jadikan ini kalimat rumpang gitu ya, jadikan kalimat rumpang, nanti dicoba diisi dengan kata-kata yang disediakan di opsi jawaban. Jadi yang mana nih yang paling sesuai gitu. Oke. Nah, kalau masih lupa-lupa nih sama konsep yang tadi transitif, intransitif. Nah, teman-teman mau nerapin konsep yang kayak bagian rumpang, nah boleh, tidak masalah ya. Oke, kalau yang B itu baku apa tidak? Kak Anjlok, baku kok. Baku-baku saja. Oke, di sini panas banget. Emang di daerahku ini rada aneh memang. Udah kayak Bogor aja. Hujan mulu. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang ingin bertanya, jawab nomor 6. Fakta-fakta pada bacaan terdapat pada kutipan, kecuali. Tempatku malah ada petir terus, ya kan? Serem banget petir. Nah, Bogor juga sekarang lagi hujan kan? Iya, makanya. Kayaknya ya kan, semenjak aku pulang ke sini deh, hujannya ngikut aku nih, hujan yang Bogor juga ngikut aku. Jadi sering hujan di sini. Oke guys, silahkan jawab terlebih dahulu. Oke, D, C, D, D. Fakta-fakta pada bacaan terdapat pada kutipan, kecuali. Oke. Oke. Ya, beragam lagi nih, nggak serempak lagi nih. Oke. Oke, kita analisis ya teman-teman, berhubung beragam. Ulil ada baiknya, lo jangan sombong bang. Oke. Oke ya. Oke, doain aku ya guys ya, semoga nggak apa-apa ini. Benar-benar petirnya gede-gede tahu. Oke. Yang A, pandemi corona memiliki efek jangka panjang untuk memperbaiki kualitas udara. Gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan informasi atau fakta yang ditemukan di dalam teks bacaan? Nah, kita lihat kualitas udara di sebuah negara memang menjadi lebih bersih sejak karantina wilayah diberlakukan. Polusi menurun karena pabrik-pabrik ditutup dan mobil jarang keluar. Akan tetapi efek positif corona hanya akan berlangsung singkat, hingga pemerintah kembali memperbaiki perekonomian yang terpuruk gitu ya. Nah, jadi pemerintah di kalimat 4, pemerintah di berbagai negara bakal segera melonggarkan regulasi untuk menghidupkan kembali ekonomi yang anjlok. Polusi dan emisi karbon menjadi isu lingkungan yang terus berkembang. Nah, berdasarkan informasi di teks bacaan pertama, teman-teman, atau di paragraf pertama, maksud kakak paragraf pertama, di sini dibilangkan
Kalau si polusi udara itu dia itu berkurang selama si pandemi COVID-19. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam jangka panjang. Karena kenapa? Karena kalau si pemerintah membuka kembali teman-teman karantina, aktivitas-aktivitas seperti biasa kan akan terjadi kembali sehingga polusi juga terjadi kembali gitu. Nah, sehingga yang A ini pandemi corona memiliki efek jangka panjang untuk memperbaiki kualitas udara. Nah, kalau ini disampaikan teman-teman, apakah ini informasinya sesuai dengan teks bacaan atau sesuai dengan fakta yang ditemukan di teks bacaan gitu. Gimana? Benar nggak? Teman-teman yang A, pandemi corona memiliki efek jangka panjang untuk memperbaiki kualitas udara. Benar tidak yang A ini? Enggak sih Kak Vi, pandemi corona memiliki efek jangka panjang untuk memperbaiki kualitas udara. Enggak sesuai. A dan D dua-duanya salah dah. Enggak sesuai. Iya salah. Nah, yes ya teman-teman. Kayak kakak jelasin tadi, ini tidak sesuai ya dengan informasi yang ada di teks bacaan. Ya udah, kita tandai aja dulu yang A gitu. Kita ke B dulu. Ekonomi Cina memperparah peningkatan polusi. Nah, apakah ini sesuai dengan teks bacaan teman-teman? Oke. Sesuai ya. Kenapa sesuai? Karena di kalimat 9 dibilang hal ini bisa semakin diperparah oleh rencana Tiongkok menghidupkan kembali ekonomi, gitu kan. Nah, di sini rencana si Tiongkok alias si Cina ya. Nah, oleh karena itu ini sesuai teman-teman. Jadi bukan jawabannya, gitu. Nah, lalu yang C, Cina akan menghidupkan kembali ekonomi meskipun memberlakukan karantina wilayah. Nah, tadi udah kita baca ya, di kalimat yang sama, dibilang di sini, bisnis telah dibuka kembali, yang berarti tingkat polusi meningkat lagi. Hal ini bisa semakin diperparah oleh rencana Tiongkok menghidupkan kembali ekonomi. LSM Global Energy Monitor melaporkan, Tiongkok telah menyetujui peningkatan jumlah batubara. Jumlahnya meningkat lebih besar daripada 2019. Nah, intinya teman-teman di kalimat atau di paragraf kedua ini, Tiongkok itu walaupun kondisi negara-negara sedang diberlakukan karantina, dia itu tetap memberlakukan atau menghidupkan si ekonomi gitu ya. Nah, sehingga yang C itu sesuai dengan teks bacaan dan bukan jawabannya gitu. Nah, lalu yang D, kadar nitrogen di Provinsi Hubei tinggal 40% selama isolasi wilayah. Nah, apakah ini benar? Kita lihat ke teks bacaan. Yang mana ada kata kunci 40%. Nah, ini ya di kalimat 7 40%. Tingkat nitrogen dioksida di provinsi Hubei, Tiongkok turun 40% selama isolasi berlangsung. Oke, berarti ada polusi yang turun 40% di Tiongkok ya, teman-teman. Nah, sementara informasi yang disampaikan di kalimat D, kadar nitrogen di provinsi Hubei tinggal 40%. Nah, ini salah ya, teman-teman. Seharusnya mereka itu polusi yang turun, bukan tinggal 40% sih nitrogen atau kadar nitrogen, teman-teman. Sehingga ini tidak sesuai ya dengan informasi atau fakta yang ada di dalam teks bacaan. Nah, gitu. Jadi ini kesalahan memahami info atau informasi kalimat ketujuh nih, gitu ya. Nah, lalu yang E, Cina meningkatkan kapasitas batu bara terbesar sejak 2019. Nah, jumlah meningkat lebih besar daripada 2019 ini ya. Gitu. Di tadi disampaikan Cina meningkatkan kapasitas batu bara terbesar sejak 2019. Nah, ini benar ya. Jadi dia itu meningkatkan jumlah batu bara yang lebih besar ya, mulai dari dia itu 2019. Nah, oleh karena itu teman-teman, jawabannya ada dua dong ya jatuhnya, yaitu yang A dan yang E. Karena yang ditanyakan yang kecuali, yang tidak sesuai dengan fakta yang tersedia atau tersirat di dalam informasi teks bacaan ya. Nah, sehingga jawabannya ada dua, yang A dan yang D. Gitu, oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kuncinya apa, Kak?
Jawabannya A dan D, ada 2 gitu. Tapi bisa 2 jawaban gitu, Kak. Nah, sebenarnya nggak bisa dong, nggak bisa lah 2 jawaban gini. Karena kenapa ya? Karena ini memang error dari pembuat soalnya gitu ya. Nah, lalu teman-teman misalnya nih, Kakak juga banyak ya menerima curahan hati dari teman-teman yang gap year, yang udah ujian sebelumnya ya, bilang kalau di UTBK kemarin tahun lalu itu ada Kak jawaban yang ada 2 jawaban di satu soal ada dua jawaban yang benar gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya teman-teman kalau amit-amit nih ya, semoga yang soal tahun ini itu jawabannya jawaban pasti gitu ya kan, nggak ada jawaban yang dua kayak gini. Nah, yang teman-teman misalnya ketemu nih kayak kalimat 6, Kakak kasih saran, teman-teman lihat jawaban yang ketara banget tuh, salahnya itu yang mana gitu ya. Yang jelas banget kesalahannya yang nggak sesuai dengan fakta yang tersedia di teks bacaan gitu ya. Nah, kalau itu kan kita paling jelas kelihatannya itu yang D ya. Nah, kalau yang A itu agak kabur ya informasinya. Nah, jadi ya udah jawabnya yang si D aja gitu. Nah, kalau ini benar-benar pure salah soal nih, kemungkinan besar ya. Gitu. Oke, gitu aja deh. Nanti kalau di semoga enggak terjadi. Oke, gitu ya. Nah, oke teman-teman, soal terakhir, soal ke-7. Pada paragraf kedua, kalimat manakah yang tidak memiliki makna kontekstual, yaitu. Nah, yang manakah yang tidak memiliki makna kontekstual. Kalau kontekstual itu berarti sesuai dengan konteks atau kalimatnya ya. Nah, jadi maknanya itu disesuaikan dengan si kalimat gitu. Dan pada umumnya biasanya dia itu adalah kata-kata kiasan seperti itu ya. Gitu deh, silahkan. Kayaknya B. 8. Oke. 8. Kalimat 8. Kak, permisi Kak, tadi kontekstual itu apa ya Kak? Kontekstual itu adalah kata yang menyesuaikan kondisi kalimat gitu. Jadi dia itu katanya itu menyesuaikan kondisi kalimat yang ada gitu. Pada umumnya dia itu seperti kata-kata kiasan gitu. Oke. Oke, ini siapa ya yang bocor suaranya? Oke. Nah, oke. Apa tuh? A. Nah, kata apa nih teman-teman? Ada B, ada 8. Nah, kata apa nih teman-teman kira-kira di kalimat 7, 8, 9, 10, dan 11 nih? Yang mana nih kata yang menunjukkan kontekstual? Berarti ini semuanya di paragraf kedua ya. Yang mana nih kira-kira? Yang menunjukkan kalau dia itu kontekstual nih gitu. Kata apa? Apakah di kalimat 7 misalnya isolasi Kak gitu. Oke, kalimat 8. Oke, kita analisis ya teman-teman satu-satu. Kalimat 7. Tingkat nitrogen dioksida di Provinsi Hubei, Tiongkok turun 40% selama isolasi berlangsung. Nah, dari kata-kata ya teman-teman yang ada di kalimat 7 itu satu pun tidak mengandung kalimat kontekstual ya kan. Nah, sehingga yang 7 itu bukan ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah pada paragraf kedua kalimat manakah yang tidak memiliki makna kontekstual, yaitu nah kalimat 7 itu nggak ada kontekstual ya teman-teman, sehingga kalimat 7 itu bisa berkemungkinan benar ya. Jadi kita lingkarin.
Nah, lalu kalimat 8, bisnis telah dibuka kembali, berarti tingkat polusi meningkat lagi. Oke, di kalimat 8 juga nggak ada kata kontekstual ya teman-teman, jadi kalimat 8 kita lingkarin juga. Gitu. Lalu yang kalimat 9, hal ini bisa semakin diperparah oleh rencana Tiongkok menghidupkan kembali ekonomi. Oke, di sini ada kalimat kontekstual ya teman-teman. Yang mana Kak? Yang kata menghidupkan ini. Kenapa Kak? Nah, kenapa? Karena kata menghidupkan ini disesuaikan dengan konteks kalimat gitu kan. Padahal menghidupkan ini kan lebih mengarah ke sesuatu yang dihidupkan seperti makhluk hidup yang dihidupkan gitu kan dan lain sebagainya. Nah, di sini dia itu menyesuaikan dengan konteks kalimat si kata menghidupkan di sini yang dipakai untuk menghidupkan kembali ekonomi gitu ya. Nah, sehingga ini masuk ke kata kontekstual ya, teman-teman. Nah, sehingga ini kita silang deh karena dia ini kontekstual. Nah, lalu yang 10. LSM Global Energy Monitor melaporkan Tiongkok telah menyetujui peningkatan jumlah batu bara. Ini nggak mengandung kata kontekstual. Ya udah, kita bulatin ya. Lalu yang 11, jumlahnya meningkat lebih besar daripada 2019. Ini juga enggak ya. Kata-katanya juga kata-kata sesuai kamu semua ya atau leksikal. Nah, sehingga teman-teman ya udah 7, 8, 10 sama 11 itu tidak mengandung kontekstual gitu ya. Nah, sementara Kavi yang ditanyakan itu adalah kalimat manakah yang tidak ya kan. Nah, berarti ini lagi-lagi kesalahan pembuatan soal nih. Ya, seharusnya nggak perlu pakai tidak. Jadi pada paragraf kedua kalimat manakah yang memiliki makna kontekstual. Sehingga jawabannya itu seharusnya yang C. Karena kenapa? Berdasarkan analisis kata tadi, yang ini itu dia nggak ada kontekstualnya gitu kan. Yang ini juga nggak ada kontekstualnya. Yang 10 juga nggak ada kontekstualnya gitu ya. Dan yang 11 juga nggak ada kontekstualnya gitu. Ya udah, jawabannya seharusnya adalah yang C gitu ya. Nah, jadi ada kesalahan soal di sini ya. Oke. Plot twist. Oke, clear ya. Kak, kalau soal UTBK nanti ada salah kayak gini gimana Kak? Insya Allah nggak ada yang salah kok. Insya Allah mudah-mudahan enggak ya kalau di UTBK. Karena pasti tim pembuat soalnya juga pasti udah profesional melakukan scanning berpuluh-puluh kali. Kalau soal-soal yang tersedia itu sudah tepat gitu ya. Pasti insya Allah enggak. Hujannya masih makin lebat ya Kak. Iya bener banget hujannya makin lebat ya. Oke ya. Udah dipecat sama ketua panitianya. Yes, bener banget. Yang pastinya nanti ujiannya di soal ujian kalian yang pastinya tidak hanya 1-2 orang expert ya, pasti ada berpuluh-puluh orang yang expert di bidang mapel masing-masing gitu ya. Nanti pasti ada metode di scanning, di skimming secara detail sehingga soal-soal yang kalian disiapkan ke teman-teman nanti juga profesional insyaallah ya. Gitu. Semoga ya harapannya pendidikan Indonesia juga lebih baik gitu enggak sih? Harapannya ujian-ujian kayak gini tuh kita bukan hanya formalitas saja gitu, tapi benar-benar pemerintah persiapkan dengan baik, insya Allah semoga ya. Oke. Oke, berarti kontekstualnya berdasarkan seluruh paragraf, Kak. Nah, kenapa bukan berdasarkan seluruh paragraf sih? Karena kenapa? Karena ya kita itu tadi kan menganalisis ini per kalimatnya. Kebetulan kalimat yang ada di opsi jawaban itu di semua paragraf kedua ini gitu ya. Jadi makanya kita analisis semua kan di opsi jawaban 7 hingga 11 kan. Nah, makanya jadi kita harus analisis seluruh kalimat yang ada di paragraf 1 ini karena paragraf kedua ini karena berhubung di paragraf kedua itu kalimatnya memang sampai 11 tok gitu ya.
Jadi kalau melihat suatu kalimat kontekstual atau enggaknya ya kita harus lihat di per kalimatnya gitu ya, yang kita temui ada di kalimat ke-9 gitu. Begitu ceritanya. Oke. Bismillah, Nojoki UTBK 23, amin. Iya ya, kes yang UTBK tahun lalu itu serem banget sih. Aduh, bisa-bisanya ya ada yang bocor soal kayak gitu. Ini memang pribadi-pribadi masyarakat Indonesia ini ya yang harus diperbaiki, yang harus lebih jujur. Karena suatu negara itu susah berkembangnya, guys. Kalau masyarakat dan mindset seperti ini itu kita terapkan gitu. Kenapa negara lain bisa tertib? Ya itu karena didukung oleh masyarakatnya juga yang mau gitu ya untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Aduh, sayang banget deh kalau ini ya. Makanya kita kuliah itu untuk memperbaiki akhlak kita juga sebenarnya. Jadi nggak boleh curang-curang lagi ya. Harus dengan kejujuran kita gitu. Oke. Iya ya, memang gitulah. Kalau berbicara mengenai negara ini, aduh, panjang ya guys ya. Oke. Nggak akan kita bahas sekarang. Kenapa? Karena, aduh, nanti belum ujian kita udah kenapa. Oke, nggak bicara guys. Oke ya. Emang harusnya negara ini komunis sih. Oke. Iya ya. Kavi di atas ada yang nanya. Apa tuh? Apa tuh yang nanyanya? Ya, tenggelam deh. Apa pertanyaannya? Boleh di-reply ulang nggak pertanyaan tadi itu apa? Udah tenggelam. Ini kan udah Kakak jawab tadi ya. Jadi kalau kontekstual, Kak agak bingung nentuin kalau kontekstual. Nah, kalau kontekstual itu lihat aja kata-kata yang kiasan gitu ya. Di dalam kalimat tersebut ada kata-kata kiasan yang dimana kata tersebut itu kalau kita lihat dari konteks kalimatnya itu ya tidak sebagaimana mestinya gitu ya, penggunaannya tidak secara leksikal gitu, tapi disesuaikan dengan konteks kalimat. Kayak kata menghidupkan ini, diperparah oleh rencana Tiongkok menghidupkan kembali ekonomi. Nah, kata-kata menghidupkan ini kan seolah-olah kita menghidupkan suatu makhluk hidup ya kan yang bisa dihidupkan. Nah, sebenarnya di sini kan maknanya di situ bukan memberikan kehidupan ke ekonomi ya. Nah, ini cuma kata kontekstual yang disesuaikan dengan konteks kalimatnya karena kata-kata menghidupkan ini bisa kita pakai untuk menghidupkan kembali ekonomi gitu kan, menghidupkan kembali sekolah gitu ya atau menghidupkan kembali suatu negara misalnya gitu kan. Jadi banyak penggunaannya gitu ya, bisa kita gunakan sesuai dengan konteks kalimat yang ada gitu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan kontekstual ya, yang dimana simpelnya teman-teman ingat gini, kata tersebut itu bisa ada secara leksikal itu ada makna yang tepat penggunaannya, yaitu kayak menghidupkan makhluk hidup gitu ya. Nah, sebenarnya itu, tetapi ternyata kata ini itu bisa juga dipakai untuk hal-hal lainnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kontekstual. Oke. Kak, berarti kalau makna kontekstual nggak ada hubungannya sama kalimat sebelum dan kalimat sesudah ya, Kak? Yes, benar banget. Nggak ada hubungannya ya dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Dia itu pure kalimatnya aja gitu. Kak, kata dengan ibu hamber itu bisa dipasifkan enggak ya, Kak? Enggak bisa. Kata yang hanya bisa dipasifkan itu adalah kata atau kata kerja transitif ya. Ber itu intransitif, tidak bisa dipasifkan gitu. Syarat pemasifan suatu kalimat itu adalah dia itu kan harus ada objek ya. Kalau imbuhan atau kata kerja
intransitif itu kan nggak ada objeknya, jadi nggak bisa kita pasifkan dong gitu. Bisnis telah dibuka nggak termasuk Kak? Enggak, kalau bisnis telah dibuka nggak termasuk ya. Kalau telah dibuka itu memang jelas dia itu bisnis itu dibuka gitu ya kan. Kalau menghidupkan itu kan kontekstual ya maknanya gitu. Contohnya gimana Kak? Bentar, Kakak jawab yang pertanyaan dari Syardi dulu. Kak Vi mau memastikan soal nomor 6 mengenai fakta itu. Fakta-fakta itu berarti intinya yang sesuai dengan teks aja ya Kak. Yes, benar banget ya. Itu sebenarnya kayak ini ya teman-teman, diksi aja sebenarnya, pemilihan kata aja agar teman-teman dikecohkan. Padahal tujuannya yaitu kita menganalisis informasi yang sesuai dengan teks apa enggak gitu ya. Yes, benar banget. Jadi bukan kita cari berupa data yang dapat dibuktikan dan bukan berupa pendapat si penulis ya Kak. Yes, benar banget ya. Ini kita lebih sesuaikan aja dengan informasi yang ada di teks bacaan gitu. Ini berbicara mengenai diksi aja teman-teman sebagai pengecohnya saja gitu. Tapi perlu diingat ya, hal-hal tersirat itu kalau memang dia benar juga masuknya ke fakta ya. Jangan lupakan makna-makna tersirat. Kalau Kakak bilang sesuai dengan teks yang dibacaan, tetap itu maknanya bukan hanya apa yang tersurat ya, apa yang tertulis atau apa yang terlihat, tetapi makna-makna tersirat juga masuk begitu. Oke. Nah, udah dikasih contoh nih sama si Erika, keren banget. Yang gini bukan memukul, dipukul. Iya benar, memukul jadinya dipukul. Nah, contohnya kayak gini deh, kakak kasih contoh. Ya, satu contoh untuk kalimat pasif. Kalimat pasif. Dari kalimat aktif ya. Ini kalimat aktif. Oke. Nah, kata kerja up-nya apa? Transitif, jangan salah-salah, ini transitif ya, memukul. Nah, jadi kita pasifkan menjadi kakak dipukul adik. Yes, benar banget gitu. Ya udah, adik memukul kakak, kalau pasif kakak dipukul adik. Ingat yang hanya bisa dipasifkan adalah kata kerja transitif gitu, oke? Udah, kalau intransitif kayak imbuhan ber, ter, itu nggak bisa kita pasifkan gitu. Kenapa Kak? Karena mereka itu nggak memiliki si objek gitu. Contohnya kalimat intransitif. Misalnya adik bermain gitu ya. Adik bermain bola. Nah, adik bermain bola, bola ini hati-hati teman-teman, bukan sebagai objek ya, tetapi sebagai pelengkap gitu. Bola dimain adik kan nggak bisa gitu kan. Nah, sehingga teman-teman dia itu nggak bisa dipasifkan karena intransitif, karena bola itu kan berperan sebagai pelengkap. Pelengkap itu posisinya nggak bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, makanya dia itu nggak bisa kita pasifkan kalau ada kata kerja intransitif gitu. Yang hanya bisa dipasifkan adalah transitif gitu. Oke ya. Nah, teman-teman kita lanjut ya ke catatan penting kakak ini ya, biar teman-teman nggak bingung-bingung lagi. Oke, 209 peserta atau partisipan di sini yang hadir di sini ya. Nah, kakak harap nggak bingung-bingung lagi ya. Ini banyak yang tanya ke kakak karena kenapa mungkin teman-teman pas kakak sampaikan terkait ini belum hadir atau nggak hadir gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kakak mau clearkan pemahaman teman-teman terkait predikat atau kata kerja. Nah, predikat yang paling sering ditanyakan adalah terkait predikat copula ini. Teman-teman, predikat copula itu ada apa aja? Ada adalah
dan merupakan gitu ya, atau merupakan. Nah, teman-teman hati-hati ketika menemukan di kalimat menemukan kata adalah atau merupakan, itu bukan masuk ke jenis kata lain ya, teman-teman. Dia ini adalah kata kerja atau predikat. Nah, dia itu masuk predikat. Apakah dia intransitif atau transitif? Tidak keduanya. Dia itu spesial, teman-teman. Ada predikat tersendiri. Namanya yaitu predikat kopulah gitu. Oke, sampai situ clear ya. Nah, yang mau jelasin di sini adalah berbagai sudut pandang yang hadir di predikat kopula ini gitu ya. Ada berbagai macam sudut pandang yang hadir. Ada yang kalian pasti sering melihat ya, kalau kalian membaca mungkin dari guru kalian, membaca artikel ataupun berbagai hal di Twitter yang teman-teman dapat ya. Pasti teman-teman pernah melihat kalau si predikat kopula itu yang dibingungkan adalah setelahnya pelengkap atau objek. Betul apa betul? Betul ya, sering ya. Ada yang bilang setelahnya pelengkap, ada yang bilangnya setelahnya objek gitu. Nah, teman-teman, sebelum itu kakak mau kasih tahu kalau kegunaan predikat kopula ini adalah untuk memberikan penjelasan atau hubungan gitu ya. Nah, itu fungsi dari predikat kopula. Nah, dari pendapat ini teman-teman, apakah pelengkap atau objek? Nah, kalau teman-teman apa nih? Ada yang ingin pendapat dulu nggak? Oke, JJ bilangnya pelengkap. Oke, Shirley, adik main bola itu efektif nggak Kak? Kalau efektif main itu jadinya predikat apa ya Kak? Predikat intransitif. Itu efektif ya. Masuknya predikat intransitif. Kenapa intransitif? Karena main itu merupakan predikat dasar atau kata kerja dasar. Kalau kata kerja dasar kayak main, minum, makan, dan lain-lain itu masuknya ke intransitif. Oke? Oke, pelengkap. Oke. Nah, kakak jelasin ya sejarahnya dulu ya. Bukan sejarah sih teman-teman, kebenaran yang ada. Nah, teman-teman, kenapa Kak kok bisa berbeda sih? Kok bisa sih ada perbedaan pendapat nih? Kok bisa ada yang bilang pelengkap, yang ada yang bilangnya objek. Nah, teman-teman, memang sebenarnya ya, kalau terkait pola kalimat ini kita tidak punya pedoman ya, pedoman konkret kayak kalau ejaan ada EYD 5 yang mengatur misalnya kayak gitu. Nah, sementara kalau terkait unsur atau pola kalimat ini nggak ada yang mengatur, kalau nggak ada yang mengatur atau tidak ada pedoman atau kiblat yang satu kiblat yang sesuai gitu loh teman-teman. Nah, jadi nggak ada gitu ya. Nah, makanya kejadian atau perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi gitu ya kan. Nah, apakah kita harus menyalahkan teman-teman kalau ada orang yang bilang, oh ini pelengkap, oh bukan itu objek. Nah, enggak ada yang harus kita salahkan. Kenapa? Karena keduanya itu punya sudut pandang masing-masing ya. Alasan pertama teman-teman ya, kenapa orang-orang mengatakan alasan yang pertama ya untuk as people mengatakan setelah predikat kopula kok bisa dia itu langsung pelengkap. Nah, karena kenapa? Karena dia ini alasannya karena dia itu setelahnya itu bukan kata kerja transitif ya kan? Karena bukan kata kerja transitif, makanya dia itu masuknya pelengkap setelahnya. Katanya seperti itu. Oke. Zaki mati lampu. Oke. Makanya teman-teman si kopula ini jatuhnya dia itu pelengkap gitu, makanya pelengkap karena bukan transitif gitu ya. Nah, alasan transitif. Nah, alasan yang menyatakan dia pelengkap itu tersebut gitu. Nah, lalu kemudian deh dan posisinya itu tidak bisa kita pasifkan gitu. Nah, itu yang bilang si pelengkap ya teman-teman, setelahnya pelengkap itu
alasannya gitu. Nah, lalu untuk alasan setelahnya objek. Nah, kalau yang objek dia bilang, ya kan, beberapa pendapat tentunya dari para expert di bidangnya ya, yang pastinya udah levelnya di atas kakak jauh kemana-mana gitu ya. Udah sesepuhnya di bidang bahasa lah. Nah, jadi SPO itu kenapa dikatakan SPO? Alasannya ya karena di depannya itu nominah. Di depannya nominah dan merupakan diberikan imbuhan me dan kan. Kan kata dasarnya rupa ya, lalu diberikan imbuhan me dan kan, jadinya merupakan gitu ya. Alasannya gitu. Kan me kan itu masuknya transitif gitu, makanya boleh-boleh aja dong kalau ada objek gitu. Kata pendapat kedua kayak gitu. Lalu ada kata pendapat yang ketiga juga, ini yang paling sering kakak anut ya, tergantung konteks ya. Nah ini mungkin kakak sering bilang ke teman-teman ya, tergantung konteks gitu. Nah tergantung konteks kalimat. Nah, jadi kalau tergantung konteks kalimat itu gimana? Cemananya ini. Nah, kalau tergantung konteks kalimat teman-teman bisa objek dan bisa pelengkap. Begitu ceritanya. Nah, bisa objek dan bisa pelengkap gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih Kak kitanya nanti pas ujian? Nah, karena teman-teman ya, karena kita nanti pas ujian teman-teman juga bukan dituntut untuk expert banget ya, sampai detail sekali gitu ya. Nah, Kakak ini cuma ingin menceritakan kenapa pendapat-pendapat ini tuh bisa hadir gitu ya. Nah, jadi bukan baru-baru ini aja nih pendapat ini berbeda, tapi sudah sejak lama ya. Bahkan dari kakak dulu mengenal bahasa ya, dari SMA yang pastinya udah sangat sadar dengan bahasa ini, banyak banget perbedaan pendapat. Dan bahkan sampai kuliah ya, ketika kakak berkecimpung di dunia bahasa, pendapat-pendapat ini juga ada banyak gitu ya. Jadi berbagai sudut pandang yang berbeda itu mengatakan hal yang berbeda gitu ya. Nah, cuman yang ingin kakak sampaikan di sini teman-teman, yang paling banyak orang-orang anut ya atau para expert mengatakan paling banyak itu setelahnya itu adalah ini pelengkap. Ya. Nah, pelengkap gitu. Setelahnya itu ini paling banyak. Banyak. Terus yang kedua yang ini nih. Posisi 2. Nah, frekuensi paling banyak ya. Nah, ini posisi ketiganya ini. Ketiga ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menanyakan Kak, berarti nanti di ujian kita itu harus pakai mana ya kan? Walaupun Kakak sebenarnya menganut yang ketiga ini ya, tapi teman-teman kita pakai yang poin yang pertama ya, karena ini paling banyak dianut gitu. Ya. Ini udah kayak agama aja ya, paling banyak dianut, paling banyak dianut. Oke. Nah, karena memang kita nggak ada kiblat yang konkret nih teman-teman. Nah, jadi kita pilih yang pertama gitu ya. Nah, as people. Jadi kita pakai as people dulu ketika ditanyakan di dalam soal, nanti teman-teman ya kan ditanyakan di dalam soal, lalu disuruh analisis pola kalimat, predikatnya adalah predikat kopula, teman-teman. Silakan letakkan setelah predikat kopula itu pelengkap terlebih dahulu gitu ya. Setelah kopula pelengkap, lalu nanti baru analisis si opsi jawabannya gitu. Kak gimana dong kalau misalnya ternyata nggak ada opsi jawabannya kalau si setelah predikat kopula ini pelengkap? Nah, boleh teman-teman ganti menjadi si objek gitu ya. Coba misalnya diganti menjadi objek itu dapat nggak jawabannya gitu ya kan? Misalnya kalau ada dua-duanya Kak, ada pelengkap di opsi jawabannya setelah predikat dan ada juga objek, pilihnya yang mana? Pilihnya yang pelengkap ya. Jadi tetap kita ambil yang poin pertama ini. Oke? Itu ya, clear ya. Nah, ini jadi nggak boleh bingung lagi nih. Oke. Nah, nggak boleh bingung lagi. Jadi pilih
Pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Oke. Gitu ya. Nah, jadi nggak boleh bingung-bingung lagi nih. Udah kakak clearkan ya untuk hal ini. Oke ya. Oke. Boleh dikasih contoh nggak Kak kalimatnya? Kalimatnya misalnya kalimat contoh kalimat copula ya.
Hahaha, jadikan aku host dong. Tahu nggak aku tadi apa namanya? Si Zaki ngomong mati, aku bilang ke aku matikan dia mati lampu, aku juga ikut mati lampu. Oke. Bentar ya. Nah, sebentar. Oke. Oke, udah ya. Nah, jadi teman-teman ini ya, contohnya tadi wanita yang berbaju merah itu adalah kakakku misalnya. Nah, adalah ini kan merupakan kopula ya. Jadi setelahnya nanti kakakku ini menjadi pelengkapnya gitu. Gitu ya, contohnya kayak gitu. Pokoknya intinya kalau ada kata-kata adalah, merupakan itu masuknya ke kopula gitu ya. Nah, berarti kalau kopula udah teman-teman langsung klaim aja kalau setelahnya itu adalah si pelengkap gitu. Oke. Nah, itu dia ya teman-teman poin pertama yang ingin kakak kasih catatan buat teman-teman gitu di hari ini. Nah, lalu yang kedua, setelah yang itu pelengkap ya Kak ya. Setelah yang itu pelengkap gitu. Oh ya guys, sebelum itu aku mau tanya, tadi pas kakak keluar itu ada yang ke out juga enggak? Enggak kan? Oke deh. Kalau gitu aman ya. Nah, jadi pada out sendiri. Oke, nggak masalah kok. Sebenarnya kita udah lebih ya, 8 menit nih. Tapi kakak nggak apa-apa kalau teman-teman mau keluar duluan nggak apa-apa sih. Nah, jadi teman-teman, untuk poin yang kedua, kakak ingin menyampaikan terkait predikat pasif. Nah, kalau predikat pasif itu, teman-teman hati-hati ya, predikat pasif itu berbeda dengan intransitif, oke? Pasif itu bukan intransitif, dia itu memang ada jenis predikat masing-masing gitu ya, bukan intransitif. Ya. Nah, jadi berbeda, intransitif sama pasif itu berbeda. Jadi kalau teman-teman nanyain ke kakak lagi tuh, apakah kak pasif itu intransitif? Enggak, dia itu berbeda banget ya. Intransitif sama pasif itu predikat yang berbeda begitu. Nah, lalu teman-teman ada juga berpendapat ya, ada dua pendapat yang menyatakan apakah si setelah kalimat pasif itu pelengkap ataupun objek. Nah, ada yang berpendapat pelengkap, ada juga yang berpendapat objek, dan ada juga yang berpendapat bisa keduanya tergantung konteks kalimat. Nah, sama kayak case yang kopula tadi gitu ya. Nah, 3 pendapat seperti ini juga gitu ya. Nah, terus Kak, kita harus menganut yang mana? Nah, kita ambil yang ini juga nih teman-teman. Subjek, predikat, pelengkap ya. Yang ini gitu. Jadi, Kakak tulis deh. Kita ambilnya yang ini gitu ya. Nah, S, P, dan Pol ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja nih SP Pol. Maksud kakak sesuaikan di sini adalah ketika misalnya nanti di kalimat teman-teman nggak ketemu nih setelah si pelengkap, ternyata kak predikatnya nggak temu jawabannya kalau setelah predikat itu pelengkap. Nah, boleh teman-teman coba jadikan objek gitu ya, karena memang ada beberapa pendapat, tapi yang paling banyak adalah pelengkap. Makanya hal yang utama yang teman-teman tentukan, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, misalnya ada guru teman-teman di ujian nanti ya, jadi utamakan setelah predikat pasif itu adalah pelengkap gitu ya. Dan di sini kakak juga mau bilang kalau predikat pasif itu enggak cuma di aja, jadi ter juga bisa ya kalimat pasif. Nah, makanya kenapa ya salah satu alasan setelah predikat pasif itu jadi pelengkap karena ada ter. Nah, sebenarnya ter di sini itu dia itu memiliki dua fungsi teman-teman. Dia itu bisa dikatakan intransitif dan bisa dikatakan juga pasif. Kenapa?
bisa dikatakan pasif nih. Nah, ada konteks kalimat tertentu teman-teman yang dia dari awalan atau dari imbuhan atau dari kata kerja transitif itu dia itu nggak cocok kita gunakan atau kita pasifkan dengan di. Nah, bisa kita pasifkan dengan ter gitu ya. Jadi untuk imbuhan di predikat pasif itu ada dua, di dan ter gitu ya. Nah, jadi ini harus teman-teman highlight ya, harus teman-teman tahu gitu. Oke, jadi nggak selalu kata kerja yang dipasifkan dari kata kerja transitif lalu dipasifkan itu kita pakai di gitu, nggak selalu ya. Ada suatu konteks kalimat yang nggak bisa kita pakai di, bisa kita pakai ter gitu. Oke, gitu deh. Oke, gitu teman-teman ya untuk catatan tambahan untuk hari ini terkait si predikat kopula dan predikat pasif. Nah, jadi nggak boleh bingung lagi ya nanti kalau ada soal terkait predikat kopula dan predikat pasif gitu. Kak, gimana Kak kalau aku nggak mudeng-mudeng nih kalau udah bicara mengenai pola kalimat, ya udah di skip aja dulu, kerjain yang lain ya, utamakan yang lain. Kalau ada waktu nanti boleh balik lagi ke si pola kalimat. Karena kenapa? Karena banyak banget nih ya keliru atau bermasalah dengan si materi pola kalimat gitu. Oke, adalah gue. Oke, gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman. Oke. Rin tadi nanya ya, setelahnya itu pelengkap ya. Yes, pelengkap ya. Setelahnya itu pelengkap. Nah, ini tuh pelengkapnya juga ya. Nah, pelengkap dan pelengkap gitu ya. Oke. Kak, berarti kalau diikuti nomina itu pola kalimatnya SPO kah atau gimana? Ini arsip pertanyaannya dalam konteks kalimat kopula atau pasif atau transitif atau apakah ini kopula? Nah, kalau kopula pelengkap ya. Kalau nomina itu masuknya ke pelengkap nanti gitu ya. Tetap pelengkap kayak contoh ini. Ini kan kakakku kan seharusnya ini nomina ya, tapi tetap masuknya nanti ke pelengkap. Kenapa? Karena kita menganut poin yang satu ini gitu ya. Soal poin yang satu yaitu syarat paling banyak ya. Kita pilih yang nomor 1. Gitu. Jadi polanya SP pol. Oke. Berarti predikat nggak harus banget setelah subjek ya, Kak. Diselingi sama pelengkap keterangan juga bisa. Yes dong. Ya, benar ya. Jadi setelah si subjek itu bisa ada pelengkap, bisa ada keterangan setelahnya gitu ya. Jadi nggak melulu misalnya setelah subjek langsung ketiplak si predikat, enggak gitu. Jadi boleh disisipi si pelengkap ataupun keterangan ya jika memang si subjek tadi itu membutuhkan pelengkap dan keterangan gitu ya untuk memperjelas si subjeknya gitu. Kak, kalau bahwa itu termasuk apa ya? Bahwa itu termasuk konjungsi gitu ya. Konjungsi bahwa. Oke. Jadi kalau misalnya dia itu ada di tengah kalimat ya, karena dia memang konjungsi intra kalimat, jadi itu perlu dianalisis dengan baik apakah dia itu adalah kalimat majemuk atau dia itu hanya berfungsi sebagai keterangan gitu ya. Itu tetap efektif ya Kak. Apanya yang tetap efektif, Rodi? Biasanya itu konjungsi nggak Kak? Bukan konjungsi biasanya. Apanya yang tetap efektif, Rodi? Maksudnya ya subjek terus ada pelengkapnya Kak. Oh, iya tetap efektif dong. Yes, itu tetap efektif. Tidak ada masalah sama sekali ya. Tidak ada masalah sama sekali. Itu keterangan pelengkap yang memberi penjelasan terhadap subjek ya. Itu tidak masalah teman-teman gitu.
Kalau macam-macam konjungsi harus dihafal ya Kak. Yes, mau nggak mau teman-teman harus ingat ya. Harus diingat, harus bisa di luar kepala yang mana nih konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Kalau hal-hal yang paling dasar ini teman-teman nggak di luar kepala, itu akan susah nantinya teman-teman gitu ya. Apalagi di soal-soal yang pure menanyakan terkait konjungsi kayak soal kita tadi, dengan kita tahu oh ini konjungsi intra kalimat, oh ini konjungsi antar kalimat, bisa membantu kita untuk mengeliminasi opsi jawaban yang ada gitu kan. Nah, begitu. Oke. Ada lagi? Kalau Kak maaf, tadi yang berbaju merah itu sebagai pelengkap ya Kak? Yes, pelengkap ya. Kalau setelah konjungsi itu pasti keterangan Kak. Enggak bisa kita klaim pasti ya. Tetapi mayoritasnya dia itu memang keterangan. Nah, jadi kita itu harus menganalisis dengan baik dulu. Nah, karena kalau konjungsi kalimat, misalnya kalau konjungsi intra kalimat, bisa berkemungkinan dia itu kan kalimat tersebut adalah kalimat majemuk. Jadi setelahnya ada pola baru gitu ya, ada subjek dan predikat baru kalau dia kalimat majemuk ya kan. Nah, bisa juga setelah konjungsi itu bisa jadi pelengkap, bisa juga nggak selalu keterangan. Makanya pemahaman konteks kalimatnya juga harus tepat nih teman-teman gitu ya. Jadi jangan langsung diklaim kalau setelah konjungsi itu dia adalah si keterangan. Jangan ya. Kak, kalau kalimat yang subjeknya itu mengalami perluasan tuh cara nentuin predikatnya gimana? Nah, itu dia PR-nya Nisa. Jadi kita harus tahu tuh si subjeknya itu sampai mana gitu kayak tadi. Nah, wanita yang berbaju merah itu. Jadi kita harus tahu kalau si subjeknya itu sampai itu ini gitu ya kan. Nah, jadi subjeknya itu sampai sini gitu. Kita harus tahu gitu ya. Dan bisa jadi juga nanti di dalam perluasan ini kan bisa jadi ada predikatnya juga kan. Nah, makanya kita itu harus mampu menganalisis oh kalau ini itu sebenarnya hanya kata kerja sebagai perluasan si subjek gitu. Yang menjadi predikat inti sebenarnya yang adalah misalnya gitu ya. Jadi itu kemampuan analisis teman-teman atau pemahaman teman-teman terhadap kalimat itu harus oke gitu ya. Gitu. Jadi harus banyak latihan kuncinya. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi guys? Atau clear? Atau aman? Kalau aman, udah aman boleh deh ketik 1. Oh ya, kalau teman-teman ya ada pertanyaan tadi ya. Sebelum kakak mati lampu boleh ya. Teman-teman nanti chat aja kakak lagi ya kan. Mau make sure jawaban, silahkan ya. Tadi juga ada beberapa kayaknya yang ke out karena masalah jaringan juga. Ini udah nitip pertanyaan juga deh. Oke ya. Kavi, bagaimana cara tahu kalau suatu kalimat memiliki predikat enggak ganda? Terus sering juga kalau tentang tanda koma itu cara tahu kalimatnya butuh tanda koma apa tidak. Nah, yang pertama ini terkait predikat ganda ya. Nah, kalau predikat ganda itu yang pertama, dia itu di dalam kalimat itu punya satu subjek, ya kan? Punya satu subjek, tetapi ada dua predikat. Jadi ada dua hal yang berbeda gitu ya, yang dilakukan oleh satu subjek gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu masuknya ke predikat ganda gitu. Jadi ada dua hal yang diberlakukan gitu ya. Nah, sehingga itu jadi predikatnya ganda gitu. Nah, lalu untuk terkait tanda koma itu cara tahu kalau kalimatnya butuh tanda koma apa tidak. Nah, itu kita harus menganalisis dengan tepat. Balik lagi, jangan lupain konsep-konsep kita yang udah ada. Nah, yang pertama terkait terkait konjungsi konjungsi yang ada di awal kalimat ya, konjungsi intra kalimat yang letaknya di awal kalimat itu udah pasti dia itu jadi induk kalimat atau keterangan di awal kalimat. Makanya setelahnya itu harus dibubuhi si koma. Nggak boleh nggak kita berikan koma karena kenapa? Karena akan merusak kalimat.
Dan poin yang kedua, teman-teman, itu terkait konjungsi. Konjungsi yang kakak sampaikan tadi, konjungsi yang butuh penggunaan koma sebelum atau setelahnya itu harus teman-teman ingat ya. Nah gitu, itu poin yang kedua. Lalu untuk poin yang ketiganya adalah terkait intonasi gitu. Nah terkait intonasi ini gimana Kak? Nah misalnya dalam satu klausa, di dalam satu kalimat itu udah panjang banget gitu. Atau dalam satu unsur udah panjang banget itu. Nah itu boleh kita bubuhi si tanda koma, ya kan? Lalu poin keberapa tadi ya? Poin yang keempat. Nah, kalau poin yang keempat adalah terkait si ini. Poin yang keempat itu terkait si keterangan aposisi. Nah, kalau ada keterangan aposisi di dalam suatu kalimat itu wajib diapit oleh tanda koma, gitu ya. Nah, begitu deh. Oke, sorry ya guys, ada banyak kedengaran keributan. Soalnya aku di teras. Oke. Kak, V bedanya dan serta lagi tuh gimana dalam konjungsi gimana Kak? Nah, ini seperti yang Kakak jelasin di awal ya. Kalau dan sama serta itu mereka itu adalah sama-sama konjungsi. Gunanya adalah untuk menambahkan informasi. Bedanya kalau dan itu adalah konjungsi yang pada umumnya dalam konteks kalimat setelahnya itu pendek. Kalau serta itu setelahnya itu kalimatnya panjang. Nah, selain itu kalau dan, kalau serta itu bisa dipakai dalam satu klausa dengan si dan. Misalnya, Kavi membeli pulpen, pensil, dan buku serta penggaris. Nah, bisa kita letakkan di sana gitu ya, bisa berfungsi setelah dan. Nah, sementara kalau si dan itu nggak bisa gitu. Gitu deh perbedaannya. Bedanya aposisi sama dan preposisi itu gimana Kak? Aposisi dan preposisi itu berbeda banget ya. Kalau aposisi itu keterangan tambahan gitu ya, keterangan tambahan. Biasanya dia itu keterangan atau memberi penjelasan lebih lanjut biasanya terkait subjek gitu. Jadi setelah subjek, lalu ada keterangan si subjek yang diapit oleh dua tanda koma itu masuknya ke aposisi atau keterangan aposisi. Nah, sementara kalau preposisi itu adalah kata depan gitu ya. Kalau lalu dan kemudian itu udah kakak jelasin juga sebenarnya di awal. Sekali lagi ya, kalau lalu dan kemudian bedanya, kalau lalu itu adalah dipakai dalam konteks kalimat berhubungan dengan waktu. Lalu kalau si kemudian itu di luar konteks berhubungan dengan waktu seperti syarat, cara, dan sebagainya gitu ya. Pokoknya di luar konteks waktu. Oke. Oh ya, lalu dan kemudian ini sama-sama konjungsi intrakalimat gitu ya. Cuma berbeda dari segi penggunaan. Berbedanya yang kakak sampaikan tadi. Oke. Kak Vi, pola kalimat wanita berbaju merah itu adalah kakakku pel PS. Bukan pel PS. S people kebalik. S people ya. Jadi S pel. Nah, ini ketinggalan pelnya nih, teman-teman. Oke, aku tulis aja ya polanya di sini. S pel P pel gini. Oke. Nah, gini nih polanya. Aku enter deh ke bawah. Nah, gini. Oke. Oke ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kakak sih nggak masalah sih. Udah di luar waktu kita nggak masalah sih kakak. Kalau kalian masih mau ingin ditanyakan. Tapi kalau teman-teman mau keluar duluan juga nggak masalah. Karena memang kewajiban kita di kelas ini sampai jam 14.30. Ada lagi teman-teman, kalau nggak ada boleh dong ketik
Oke, clear atau aman atau satu sekali lagi? Silakan. Aman Kak, aman. Aman. Oke ya, kalau udah aku akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Oh ya, tadi kok bisa ya itu as people. Nah, ini kenapa wanita itu subjek, yang berbaju merah itu ini adalah pelengkap ya teman-teman. Lihat di sini ada konjungsi yang. Nah, berfungsinya itu sebagai pelengkap. Lalu adalah ini itu predikat. Predikat apa? Copula. Ada predikat copula berarti setelahnya apa? Pelengkap. Ya udah, polanya as people. Oke? Oke ya. Nah, oke gitu deh. Oke, kakak akhiri ya pertemuan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh chat kakak ya seperti biasa. Thank you juga, hahaha, udah jadi co-host hari ini ya. Bye-bye.